Dan pemirsa, kita akan membahas informasi selengkapnya bersama dengan Wamenpan RB periode 2011-2014, yakni sudah ada Prof. Eko Prasojo dan juga anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam. Malam Mbak Nisa, Pak Doli, selamat malam. Prof, sehat Prof. Baik. Alhamdulillah, nggak ketemu nih. Oke, saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu sebagai mitra dari ini, Pak Doli. Ini kan keputusan dari penundaan pengangkatan. Apa kemudian pandangan dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan penundaan pengangkatan CPNS dan juga P3K tahun 2024? Apakah Komisi 2 memandang jalan ini sudah tepat atau bagaimana? Ya, ini pandangan pribadi saya ya, bahwa sebenarnya kan perjuangan untuk bagaimana menyelesaikan bapak-bapak, ibu-ibu tenaga honorer kan sudah cukup lama ya. Bahkan kemarin kami satu periode itu 3 tahun membahas tentang ASN, begitu lama karena kita ingin supaya penyelesaian tenaga honorer ini juga dasar hukumnya kuat, ada di undang-undang. Nah, sebagaimana diatur juga dalam undang-undang itu, sebenarnya kemarin pemerintah itu berkomitmen ya menyelesaikan masalah tenaga honorer ini, khususnya termasuk secara umum adalah penataan pegawaian kan, di Indonesia itu paling lama 31 Desember 2024. Nah, dan itu dilakukan dengan mereka melakukan verifikasi, ya pendataan dulu. Berapa sih jumlah tenaga honorer yang harus diselesaikan. Kemudian ada verifikasi, ada kemudian seleksi dan seterusnya. Maka kemudian didapatlah waktu itu data 1 juta sekian itu. Nah, kemudian dilakukanlah proses seleksi, ada kemudian konsep baru ya, khususnya untuk yang tenaga honorer itu diarahkan ke P3K, apakah itu P3K penuh, waktu atau paruh waktu. Nah, kemarin memang terus terang saja saya agak, ya kita agak kaget kalau kemudian pemerintah mengambil kesimpulan dalam rapat dengan Komisi 2 itu, dan kemudian membuat keputusan pengangkatannya diundur Oktober 2025 dan Maret 2026. Nah, saya kira memang pantas saja, wajar kalau misalnya kemudian Bapak Ibu yang memang mereka sudah lulus, kemudian dengan pengumuman itu merasa kecewa gitu. Nah, tetapi saya kira juga kita harus mengetahui persis ya, apa kira-kira alasan dari pemerintah. Saya kira bukan hanya sekedar soal harus dilakukan penyesuaian kepada masing-masing kelembagaan atau instansi ya, tapi ini saya kira juga nanti akan berkaitan dengan soal anggaran juga. Nah, oleh karena itu, ini menurut saya masalah yang sangat serius, tak bisa dianggap sederhana gitu ya, apalagi diabaikan. Karena ini menyangkut sekian juta orang masyarakat dengan Bapak Ibu yang selama ini menunggu. Ya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan mitigasi, kalau menurut saya harus dicari solusinya yang bagaimana supaya memang ini tidak melebar kemana-mana. Saya kira begitu. Nah, Bang Doli, tapi kan ini tidak hanya soal kekecewaan dari CASN, begitu ya, dari P3K juga, tetapi ada dampak juga yang mereka rasakan, terutama adalah bagi mereka yang memang sudah mengajukan resign, untuk kemudian juga ada kekosongan posisi. Lalu bagaimana mengatasinya, Bang Doli? Ya itu, saya kira ya mungkin DPR, ya khususnya Komisi 2, perlu juga melakukan pertemuan lagi ya, apakah kemudian bisa dinegosiasi lagi nih waktu ini ya, apakah memang bisa dipercepat ya. Nah, kalaupun kemudian pada akhirnya tidak bisa ya, memang harus dipikirkan pertama bahwa terutama ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini sudah memang bekerja ya, kemudian ikut seleksi dan kemudian mereka lulus, jadi pastikan bahwa mereka itu tidak akan ada perubahan apa-apa, tidak ada pemutusan hubungan kerja, tidak ada pengurangan pendapatan dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua dipastikan bahwa memang memang mereka lulus, jadi walaupun ditunda tidak akan ada lagi nanti yang kemudian tiba-tiba tidak lulus ya, menjadi tidak lulus atau ikut seleksi lagi gitu. Nah, atau yang ketiga bisa jadi alternatifnya adalah mungkin ya SK-nya diterbitkan saja dulu, mungkin bisa jadi begitu ya. Nah, tapi kemudian nanti terkait soal terhitung masa kerjanya ya mungkin nanti disesuaikan dengan kesiapan dari masing-masing instansi kelembagaan yang disesuaikan oleh Kementerian
bersama dengan kementerian pada RP itu. Oke, artinya ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan DPR begitu ya terkait dengan penundaan dari pengangkatan CASN dan juga P3K tahun 2024 ini. Saya ingin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, sebetulnya pada masa Anda menjabat, kemudian dari kebijakan pengangkatan CPNS dan juga CASN begitu P3K, hal seperti ini dilatar belakangi oleh permasalahan apa? Apakah benar salah satunya adalah seperti yang tadi Bang Doli sampaikan, ini bisa jadi karena efisiensi anggaran juga. Seberapa berbeda kebijakan saat ini dan juga kebijakan pada saat Anda menjabat, Pak Wamen? Terima kasih Mbak Anissa, terima kasih juga Pak Doli ya. Ya, pada masa itu memang persoalan kita itu persoalan data ya, persoalan data mengenai honorer K2 ya. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun bisa kita selesaikan dan bisa kita angkat ya sesuai dengan target waktu yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI pada masa itu ya. Nah, jadi memang ini persoalan honorer ini akan terus terjadi ya, karena memang ada semacam kebutuhan juga di birokrasi, dan memang yang patut kita jaga sebenarnya adalah perencanaan SDM untuk jangka menengah dan juga jangka panjang ya, karena saat ini saja misalnya pegawai negeri sipil kita ini kan sebenarnya sudah overstaff sekaligus understaff ya. Over dari sisi jumlah, under dari sisi kompetensi ya. Jadi ini memang menjadi persoalan gitu. Dan selama ini ya saya lihat kita belum punya roadmap untuk perencanaan SDM jangka menengah dan jangka panjang. Terutama berkaitan dengan perubahan-perubahan seperti digitalisasi ya. Ini juga akan mempengaruhi kebutuhan SDM kita gitu ya. Dan memang ini juga tentu terkait dengan keputusan pada masa pemerintahan sebelumnya ya, berkaitan dengan perekrutan formasi yang saya pikir ini memang terbesar sepanjang Republik ya, karena biasanya formasi ASN itu sekitar 200.000 per tahun ya. Kemarin tahun lalu pemerintah menetapkan 2,3 juta meskipun yang terisi sekitar 1,2 juta yang akan rencananya diangkat dan ditunda ya. Nah, jadi memang ya ada beberapa persoalan juga, artinya kita harus memikirkan juga anak-anak yang baru lulus sarjana sebagai golden generation yang harusnya juga direkrut ya di dalam pemerintahan gitu ya, sebagai the best graduate from the best university untuk menjadi policy maker ya. Saya pikir itu ya. Okay. Dan memang ini sudah melampaui ya sebagian besar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ya. Di situ tertulis bahwa biaya personil itu maksimum 30% ya. Kalau saya lihat memang di daerah kondisinya sudah rata-rata nasional mungkin sekitar 52% saat ini ya. Dan itu sudah di atas kewajiban yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, bahwa belanja personil itu maksimum 30%. Dan rata-rata provinsi dan kabupaten kota sekarang memang cukup besar kenaikannya karena ya perekrutan ASN ini ya. Saya tidak tahu persis bagaimana kondisi saat ini, tapi saya menduga memang sejumlah bupati, wali kota dan juga gubernur itu mempertimbangkan ya belanja personil yang melampaui 30% dari ketetapan Undang-Undang 1 2022. Nah, kalau belanja pegawainya sangat besar, kemungkinan belanja publiknya akan menjadi berkurang. Itu dugaan saya yang menjadi persoalan. Di samping mungkin juga program efisiensi yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, dan sampai saat ini tentu kita masih menunggu ya penetapan perubahan-perubahan anggaran yang sedang disisir bersama antara pemerintah dan juga dengan partner di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Nah, saya pikir itu ya, dan yang paling penting sebenarnya kan ini soal kepercayaan ya. Soal kepercayaan masyarakat, soal CASN yang sudah diberikan janji untuk diangkat ya. Dan itu harus benar bisa dijaga lah, saya pikir itu ya. Dan ini ada salah satu faktornya adalah terkait dengan anggaran juga ya. Tapi kalau kita melihat, Pak Wamen melihat situasi saat ini begitu dari para CASN dan juga P3K yang saat ini sudah menandatangani perjanjian awal begitu ya. Namun
kemudian harus dihadapi dengan penundaan. Apa kemudian langkah terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah begitu untuk melindungi hak-hak dari mereka ini, Pak Wamen? Ya, mungkin kesepakatan baru dengan DPR RI apakah tidak harus serentak misalnya yang sudah siap bisa diangkat terlebih dahulu, karena memang dalam Undang-Undang ASN yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2023 itu sebenarnya pengangkatan CASN itu bisa dilakukan secara mandiri ya, tidak harus secara bersamaan, karena kita menganut apa yang disebut dengan agensifikasi personel, artinya orang pensiun kan bisa terjadi setiap hari kan, orang resign juga bisa terjadi setiap hari, sehingga kebutuhan untuk mengangkat CASN ya bisa saja dipenuhi barangkali karena ini keputusannya adalah keputusan politik dan menyangkut kepercayaan masyarakat, ya bisa dilakukan barangkali secara bertahap, artinya daerah-daerah yang mungkin siap untuk istilahnya menambah anggaran personil dengan keputusan politik ini ya, karena ini kan juga pergantian kepala daerah, mungkin banyak kepala daerah yang baru melihat APBD, kemudian kaget melihat belanja personil begitu ya, sehingga ini perlu juga diberikan kesempatan penyesuaian bagi daerah yang siap tentu bisa diangkat ya. Nah ini bagi yang belum siap mungkin bisa melakukan penyesuaian, jadi itu mungkin jalan yang paling bijaksana menurut saya ya. Tentu upaya untuk mencarikan solusi dengan berhubungan langsung dengan perusahaan atau dengan BUMN itu bisa saja ditempuh, tapi saya pikir ini tentu akan bergantung kepada kesediaan masing-masing perusahaan dan juga BUMN gitu ya. Saya pikir itu ya. Oke, nah sesuai dengan tadi dari Ketua BKN juga yang menyatakan bahwa dari mereka memang yang sudah melakukan perjanjian awal, begitu ini akan kemudian yang resign juga ini akan kemudian diajukan kembali, dikomunikasikan kembali dengan beberapa perusahaan yang mereka sudah resign. Kalau Anda melihatnya realistis atau tidak ini akan berjalan, Pak Wamen? Iya, agak sulit ya, karena ini kan hubungan personal antara pekerja dengan pemberi kerja ya. Ya mungkin secara konsep bisa saja menjadi usulan, tetapi memang dalam prakteknya menurut saya agak sulit untuk dilakukan karena ini berkaitan juga dengan biaya produksi di masing-masing perusahaan dan juga di masing-masing BUMN atau di tempat bekerja lama dari para calon ASN ini yang saat ini sudah dijanjikan untuk diangkat itu loh. Kalaupun mungkin bisa dilakukan ya barangkali itu terbatas ya. Nah ini jadi tidak masif ya karena jumlahnya kan sangat besar ya. 1.017.000 untuk PP P3K dan 248.000 untuk calon pegawai negeri sipil. Ini jumlah yang cukup besar ya untuk kembali istilahnya menempatkan mereka dalam posisi tersebut ya. Ya sebagai sebuah solusi bisa saja ditawarkan, tapi mungkin ini akan sulit untuk dilakukan. Ya karena ini berkaitan dengan cost production dari perusahaan BUMN atau tempat bekerja yang lama dan mungkin sudah terisi juga jabatan-jabatan tersebut, apalagi dengan resesi ekonomi yang semakin sulit, biaya produksi semakin mahal ya. Ini akan menjadi halangan terbesar menurut saya. Oke, Bang Doli, kalau melihat tadi kemudian untuk melindungi hak-hak dari para CPNS dan juga P3K ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen adalah tidak perlu kemudian untuk dilakukan secara serentak begitu pengangkatannya dan kemudian untuk dari yang disarankan oleh ataupun yang akan dilakukan oleh Kepala BKN begitu ini juga melindungi hak-hak mereka dengan cara adalah mengkomunikasikannya kembali dengan perusahaan-perusahaan terkait. Sepertinya sulit untuk direalisasikan. Bagaimana kemudian dari pihak DPR ini apakah ini menjadi sebuah ketegasan, penekanan memang akan dipanggil kembali dari Menpan RB untuk kembali mendiskusikan, mengkaji ulang terkait dengan penundaan pengangkatan ini, Bang Doli? Iya, saya kira kalau kemudian yang sudah resign, kita kemudian melakukan proses negosiasi untuk kembali bekerja itu nggak mudah ya. Karena perusahaan-perusahaan atau BUMN itu kan juga pasti sudah melakukan pengambilan keputusannya dengan pertimbangan dan proses yang cukup panjang dan matang gitu. Jadi nggak mudah orang udah keluar suruh masuk lagi itu tidak gampang. Nah oleh karena itu yang paling realistis adalah bagaimana kembali DPR bersama pemerintah membicarakan ulang ya tentang soal keputusan pengangkatan itu yang terlalu lama ya dari proses seleksi atau pengumuman yang sudah disampaikan ke publik itu. Nah pilihannya dua ya, kalau memang tetap harus serentak saya kira tidak bisa terlalu lama. Yang kedua ya tadi seperti yang disampaikan oleh
Prof. Eko itu bahwa yang memang tidak mungkin harus ada keserentakan gitu ya. Jadi dikasih saja batas maksimal sampai bulan berapa. Nah, bagi kemudian harus kerja cepat ya, Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga, mana yang memang paling mungkin cepat untuk bisa diterima, ya, langsung diangkat. Atau seperti yang saya katakan tadi, solusinya SK-nya diterbitkan dulu, nah baru nanti kemudian terhitung masa penempatannya, baru kita sesuaikan lagi dengan kesiapan dari masing-masing lembaga dan instansi itu. Oke Bang Doli, artinya kebijakan untuk pengangkatan CASN dan juga P3K ini seharusnya lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih responsif begitu terhadap kebutuhan instansi dari pemerintah dan juga calon pegawai itu sendiri begitu ya. Dan nanti ketika memang sudah kembali melakukan rapat, memanggil lagi dari Kemenpan RB ini, apakah mungkin untuk kemudian dari pengangkatan ini bisa dipercepat prosesnya Bang Doli? Masih ada tidak Bang Doli? Ya itu yang mau kita dengar nanti dari pemerintah, terutama dari Menteri Pan-RB. Karena ini tadi menyangkut soal trust juga ya. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang memang ini cukup jarang, misalnya menerima sekian juta orang, itu diputuskan. Nah kemudian tidak ada kepastian. Ini kan soal ya trust masyarakat kita kepada pemerintah, pada negara. Nah apalagi kan kita ini sekarang masih menjalani masa-masa pemerintahan ya, saya kira kita harus juga membangun kepercayaan yang tinggi pada masyarakat kita. Oke, artinya saat ini bolanya masih berada di tangan Kemenpan RB begitu ya, agar kemudian kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan juga tidak menimbulkan masalah yang lebih lanjut. Nanti akan masuk dari aspek dan juga sisi apa terakhir Bang Doli kepada Kemenpan RB agar keputusan dari penundaan pengangkatan CASN dan juga P3K ini dapat kemudian dipercepat Bang Doli? Iya, saya kira nanti sangat tergantung pada saat ada raker ya, digelar lagi, kita akan minta penjelasan lebih detail ya. Saya kira harus dibuka saja ya, bukan hanya sekedar soal institusi atau instansi lembaga yang belum siap kan, itu kan yang kemudian dikemukakan selama ini. Tetapi mungkin juga ada hal-hal lain termasuk soal masalah situasi fiskal kita dan seterusnya. Oke baik, kalau begitu kita nantikan nanti akan kemudian dilakukan rapat kembali antara DPR RI dan juga Kemenpan RB yang kita lihat memang ini ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan DPR RI. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak, sebelumnya Pak Wamen Pan RB periode 2011-2014, Prof. Eko Prasojo dan juga anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Sama-sama.